Ujian terbuka Program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi saudara Ricky Martusa akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, selain tim penguji dan promovendus, hadirin mohon untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar selama ujian terbuka berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji Bapak Rusdi Akbar, MSc PhD, Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi saudara Ricky Martusa dengan ini dinyatakan dibuka. Saya akan membacakan ketentuan ujian terbuka dokter dengan sistem daring ini. Yang pertama, ujian berlangsung selama 60 menit. Ada 8 penguji, sehingga masing-masing diberikan waktu lebih kurang 7,5 menit untuk memberikan pertanyaan, termasuk jawaban dari promovendus. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan saya kendalikan, ya, nanti dikasih timer. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu, tidak double-double, bertumpukan satu persatu hingga waktu yang disediakan habis. Pertanyaan dimulai oleh promotor, pro-promotor, tim penilai, dan terakhir adalah tim penguji. Selanjutnya saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka dokter bagi saudara Ricky Martusa. Yang pertama, Profesor Indra Wijaya Kusuma, MBA PhD, sebagai promotor. Yang kedua, Ratna Nurhayati, SE, MCom, PhD, selaku co-promotor. Ketiga, Singgih Wijayana, SE, MSI, PhD, selaku co-promotor. Yang keempat, Zuni Barokah, SE, MCom, PhD, sebagai tim penilai. Khairunisa Arifa, MSc PhD, juga sebagai tim penilai. Yang keenam, Dian Kartika Rahajeng, MSc PhD, sebagai tim penilai. Kemudian yang ketujuh, Profesor Suarjono, MSc PhD, sebagai tim penguji. Dan terakhir, Dr. Ratna Chandrasari, MSI, sebagai tim penguji. Saya Rusdi Akbar, Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sebagai Ketua Sidang pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak. Maaf, ada petir keras sekali. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Indra Wijaya Kusuma, MBA PhD, selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor. Dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kepada Pak Indra Wijaya Kusuma. Oke, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Pak Rusdi Akbar. Perkenankan saya untuk memperkenalkan promovendus. Nama Ricky Martusa, SE, MSI, AKCA. Beberapa informasi saja yang saya bacakan, tidak semua. Tempat dan tanggal lahir Bandung 3 Maret 1977. Ini baru ulang tahun, belum lama ini. Jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, golongan pangkat 4A dengan jabatan akademik lektor kepala. Kemudian lainnya pendidikan tahun 2001 lulus S1 dari Universitas Kristen Maranatha dengan program studi akuntansi.
Kemudian tahun 2005 lulus S2 dari Universitas Gadjah Mada untuk program studi akuntansi. Kemudian tahun 2006 program pendidikan profesi akuntansi dari Universitas Gadjah Mada. Beberapa karya ilmiah tidak perlu saya bacakan, tapi saya perhatikan ini banyak bersama-sama dengan METI. Ini partneran dengan METI. Kemudian jabatan dalam pengelolaan institusi, ini beberapa saja yang akan saya bacakan. Pernah menjadi pengurus klinik akuntansi di jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha tahun 2006 sampai 2009. Kemudian pernah menjadi ketua program magister akuntansi di universitas yang sama 2008-2012. Pernah menjadi tim redaksi jurnal akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Saya kira itu saja yang perlu saya bacakan. Organisasi profesi adalah Ikatan Akuntan Indonesia sebagai anggota. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai perkenalan kepada Saudara Ricky Martusa. Baik, sekarang saya akan mulai mengajukan pertanyaan kepada Promovendus. Saudara Promovendus, disertasi saudara berjudul Pengaruh Kinerja Keterlanjutan terhadap kelekatan kos studi pada perusahaan-perusahaan publik di pasar modal Indonesia. Dari judul ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin bagi sebagian pendengar ini adalah sesuatu yang tidak biasa didengar. Oleh karena itu, saya mohon Promovendus dapat memberikan penjelasan terhadap istilah yang dimaksud, yaitu satu, kinerja keterlanjutan, dan yang kedua adalah kelekatan kos. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Indra. Kinerja keterlanjutan merujuk pada Stansio et al. 2016 adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan menurut Reza et al. 2019, hal itu berkaitan dengan informasi aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Dan kinerja keterlanjutan ini diukur oleh information intermediary yang tujuannya informasi ini untuk para investor bagaimana kinerja perusahaan baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal non-ekonomi, yaitu lingkungan, sosial, dan keuangan. Sedangkan kelekatan kos, menurut Anderson Banker dan Janaki Raman 2003, kelekatan kos terjadi itu ketika kos naik secara proporsional dengan kenaikan aktivitas, tapi ketika kos turun tidak proporsional dengan penurunan aktivitas. Argumen dari kelekatan kos ini sendiri karena keputusan manajer untuk memilih sumber daya, yaitu committed resources. Ketika manajer memilih committed resources, maka konsekuensinya kos penyesuaian dari sumber daya tersebut akan menjadi tinggi dan harus disesuaikan ketika penjualan turun. Dan ketika disesuaikan pada saat penjualan turun, maka manajer mempunyai pandangan optimis terhadap perusahaan bahwa tingkat penjualan tersebut akan naik atau rebound pada periode selanjutnya, sehingga manajer tidak memotong kos seluruhnya, namun dia menanggung unused resources tersebut sehingga terjadi kelekatan kos. Demikian. Baik, terima kasih penjelasan yang diberikan. Kalau begitu, apa yang menarik
dari isu kedua istilah ini, kinerja keterlanjutan dan kelekatan kos, sehingga membuat Promovendus menghubungkan antara kinerja keterlanjutan dengan kelekatan kos. Apa motivasi yang melandasi penelitian ini? Silakan Promovendus. Baik, Prof. Indra. Kinerja keterlanjutan di sini berkaitan dengan dalam konteks perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Nah, menurut Gunawan 2015, praktik CSR yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia umumnya adalah untuk membentuk, menciptakan citra positif perusahaan kepada komunitas. Namun, menurut Reza et al. 2019, pada persaingan global bisnis saat ini, perusahaan-perusahaan publik itu dituntut tidak hanya memenuhi dalam aspek ekonomi, tapi juga dalam aspek non-ekonomi atau non-keuangan seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, sejak tahun atau periode 2009, pemerintah Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditindaklanjuti oleh OJK dengan mengeluarkan sustainable finance untuk perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, di mana sustainable finance ini merupakan bagian dari program SDGs pemerintah Indonesia dan berkaitan dengan G20. Dan sustainable finance ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu bagaimana membentuk green investment, bagaimana membentuk green lending, lalu membentuk monitoring dan evaluasi, yaitu melalui sustainability reporting. Dan karena hal itu, maka kemungkinan perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dengan dorongan dari sustainable finance, maka manajer untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia akan berinvestasi pada hal-hal tidak hanya ekonomi, tapi juga dalam lingkungan sosial dan tata kelola. Dan hal itu akan meningkatkan committed resources, sehingga manajer pada saat penjualan turun, maka tidak memotong kos seluruhnya, namun akan menanggung unused resources tersebut yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan Promovendus. Menurut pendapat Promovendus, seberapa penting perusahaan di Indonesia pada umumnya untuk melaporkan kinerja keterlanjutan? Itu saja. Silahkan direspon. Baik, Prof. Indra. Mohon cepat, waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Silakan dijawab dulu dengan cepat. Oh, baik. Berdasarkan Reza 2009 tadi, persaingan global saat ini menuntut perusahaan untuk menerapkan aspek-aspek lingkungan sosial dan tata kelola. Jadi dalam hal ini, perusahaan-perusahaan publik di Indonesia jika ingin bersaing dalam persaingan global, maka harus ikut atau turut serta berinvestasi dalam lingkungan sosial dan tata kelola, dan melaporkannya dalam sustainability reporting. Demikian, Prof. Indra. Oke. Terima kasih, Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih, Prof. Indra Wijayasuma. Kita lanjutkan ke penguji yang kedua. Mohon singkat-singkat pertanyaan maupun jawabannya, ya, supaya waktu 7,5 menit tidak terlampaui.
Silakan kepada Ratna Nurhayati SE, MKOM PhD. Waktu dan tempat persilakan buat Bu Ratna. Monggo. Terima kasih Bapak pimpinan sidang, Pak Riki, Promovendus. Sekali lagi selamat, Anda telah sampai pada tahap ini, suatu pencapaian yang sangat membanggakan. Promovendus dapat menyampaikan apa novelty dari penelitian Anda. Baik, Bu Ratna Nurhayati, novelty dari penelitian ini itu berkaitan dengan pertama, penelitian ini diukur berdasarkan kinerja keterlanjutan, di mana kinerja keterlanjutan kalau menurut Monerva et al. 2006, perusahaan diukur dan dinilai dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan tidak diukur hanya dari reportingnya saja, namun juga diukur dari aspek-aspek negatifnya, sehingga kinerja keterlanjutan ini menunjukkan transparansi. Dan kedua, kinerja keterlanjutan ini dihubungkan dengan kelekatan kos pada konteks Indonesia, di mana konteks Indonesia saat ini merupakan pasar modal merupakan bagian dari program SDG pemerintah Indonesia, yaitu dalam hal ini OJK mengimplementasikan sustainable finance, di mana saat ini perkembangan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia sedang didorong untuk menerapkan green investment, lalu green lending, dan juga sebagai monefnya yaitu perusahaan-perusahaan didorong untuk menerbitkan sustainability reporting. Demikian Bu Ratna. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, penelitian Promovendus dibangun berdasarkan teori-teori yang telah mapan. Salah satunya adalah teori pemangku kepentingan, serta hasil-hasil penelitian kinerja keterlanjutan dan kelekatan kos yang sudah ada, itu kan berdasarkan settingnya adalah negara-negara maju. Seperti misalnya penelitian Habib dan Hasan tahun 2019 yang Anda gunakan sebagai salah satu penelitian acuan, itu juga dengan setting di US. Nah, mengapa Promovendus menduga bahwa dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia, terdapat fenomena yang sama, yaitu bahwa terdapat hubungan positif antara kinerja keterlanjutan dan tingkat kelekatan kos. Baik, Bu Ratna. Pada penelitian Habib dan Hasan 2019 dinyatakan bahwa ada hubungan positif tadi sepertinya. Namun dalam hal ini di Indonesia diduga ada hubungan positif antara kinerja keterlanjutan dengan kelekatan kos, karena saat ini pasar modal Indonesia itu sedang didorong untuk melakukan implementasi dari sustainable finance, dan mengacu pada teori stakeholder, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan berusaha memenuhi harapan dari para pemangku kepentingannya, dalam hal ini yaitu OJK yang mewakili pemerintah, dan juga secara tidak langsung berkaitan dengan G20 yang mengacu kepada persaingan global. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan ini bermaksud memenuhi harapan dari para pemangku kepentingannya, maka perusahaan-perusahaan ini akan secara sukarela berpartisipasi untuk berinvestasi dalam sosial, lingkungan, dan tata kelola. Sehingga ketika itu dilakukan, maka committed resources dari perusahaan akan naik, lalu committed resources ini akan menimbulkan kos penyesuaian yang tinggi,
dan ketika pada periode penjualan turun, maka manajer akan mempertahankan unused resources tersebut. Demikian, Bu Ratna. Baik, terima kasih. Promovendus juga menyampaikan bahwa salah satu motivasi utama dalam menginvestigasi pengaruh kinerja keterlanjutan terhadap tingkat kelekatan kos adalah karena adanya senjangan literatur. Nah, bisakah Promovendus menjelaskan bagaimana penelitian Anda ini dapat menutup kesenjangan literatur tersebut? Baik, Bu Ratna. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan dengan konteks Asia. Dan tentu saja berbeda dengan konteks yang dilakukan Habib Hasan, dan juga hal itu diperkuat oleh Chai et al. 2016 bahwa praktik-praktik CSR itu berkaitan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Dan pada saat ini, senjangan untuk di literatur, terutama dalam praktik CSR di Indonesia, maka dalam hal ini, penelitian ini menginvestigasi perkembangan CSR di Indonesia atau keterlanjutan dari sisi bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia tidak lagi dinilai berdasarkan hanya dari reporting yang dilakukan perusahaan yang menurut Moneva hal itu lebih subjektif. Dan dalam hal ini penelitian ini melakukan kinerja keterlanjutan, sebuah scoring yang diambil dari pihak ketiga, sehingga hal ini hendak menguji transparansi dari apa yang diungkapkan mengenai praktik-praktik CSR yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola. Jadi senjangan di sini diisi dengan pertama mengukur dengan aspek dari kinerja keterlanjutan tadi, yang kedua dalam konteks Asia ini mengacu kepada perkembangan dari implementasi sustainable finance yang mengacu kepada program SDGs dari pemerintah Indonesia sendiri. Demikian, Bu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, bagaimana? Oh baik, terima kasih pimpinan sidang. Oke, terima kasih Bu Ratna. Kita lanjutkan kepada penguji yang ketiga, yang juga selaku co-promotor, pada Pak Singgi Wijayana, PSD, dipersilakan. Terima kasih Bapak pimpinan sidang, Pak Ketua Departemen Bapak Rusdi Akbar atas kesempatannya. Selanjutnya Pak Riki, selamat atas pencapaian Pak Riki, Saudara Promovendus Riki, atas pencapaian sampai di ujian terbuka ya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang ya, semoga tidak melelahkan. Berkaitan dengan tugas saya sebagai penguji yang sekaligus sebagai co-promotor, ada 3 pertanyaan yang telah saya siapkan di sini. Yang pertama, Saudara Promovendus Riki menggunakan 3 teori yang saya dapatkan dalam penjelasan landasan teori. Di sana ada teori pemangku kepentingan, kemudian ada teori sistem dan teori pensignalan. Barangkali ini berkaitan dengan salah satu motivasi yang muncul karena memang dengan adanya SDGs itu kebutuhan riset di dalam akuntansi dan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan teori itu sangat dibutuhkan. Mungkin Pak Riki bisa menjelaskan keterkaitan ketiga teori ini dengan fenomena dan hasil penelitian Pak Riki. Terima kasih. Baik, Pak Singgi. Perkembangan CSR di Indonesia saat ini merujuk kepada
pemerintah Indonesia menjadi keanggotaan G20, yaitu setelah terjadinya krisis moneter, sehingga pemerintah Indonesia mengikuti program dari G20, yaitu berkaitan dengan keuangan dan non keuangan atau financial risk dan Sherpa list. Dari hal itu, maka pemerintah Indonesia menjadi punya kewajiban untuk menerapkannya di negara, di pemerintahannya, dan termasuk pasar modal. Dan hal itu mendorong reformasi dari perusahaan-perusahaan di pasar modal untuk mulai melaporkan hal-hal yang berkaitan lingkungan sosial dan tata kelola. Dan hal itu diwakili oleh OJK sebagai wakil pemerintah. Maka OJK ini membuat roadmap, yaitu bagaimana untuk membentuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan yaitu mengenai green investment, green lending, dan juga sustainability reporting. Sehingga hal itu mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan juga berkaitan dengan Freeman 84, maka perusahaan-perusahaan ini berusaha memenuhi harapan dari para pemangku kepentingannya, yaitu dalam hal ini OJK yang diwakili sebagai perwakilan pemerintah, dan juga G20 yang mewakili sebagai persaingan global. Dan untuk green investment itu telah dibentuk oleh OJK, oleh Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Sri Kahati, yaitu membentuk indeks SRI Kahati, di mana indeks SRI Kahati ini yang isinya adalah perusahaan-perusahaan yang sebagai rujukan bagaimana perusahaan ini berinvestasi tidak hanya dalam ekonomi, tapi juga dalam hal lingkungan sosial, tata kelola, dan juga etika. Dan sehingga perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks ini, maka mereka berusaha menunjukkan informasi bahwa mereka berbeda dari perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan atau tidak melakukan aktivitas dalam hal lingkungan sosial dan tata kelola dan juga etika. Jadi perusahaan-perusahaan ini menunjukkan kinerjanya supaya para investor potensial atau investor etis mereka tidak melakukan adverse selection sehingga mereka kehilangan investor potensial. Terima kasih Saudara Promovendas Riki. Teori pemangku kepentingan secara implisit dan teori pensinyalan secara implisit telah Anda gunakan untuk menjelaskan fenomena dan penelitian Anda. Selanjutnya Anda telah juga menyebutkan mengenai indeks Sri Kahati yang pada penelitian Anda sebenarnya menggunakan dua sumber informasi untuk melihat investasi dalam keterlanjutan, yaitu dengan menggunakan ESG Combined Score dan indeks Sri Kahati. Namun nampaknya hasil penelitian Anda menunjukkan perbedaan. Mungkin Pak Riki bisa menjelaskan apa kesimpulan yang Anda peroleh dari kedua hasil penelitian yang menggunakan dua database yang berbeda, berikut implikasinya. Silakan. Baik, jawab. Waktu tinggal 2 menit. Oh, baik, Pak Singgi. Untuk menggunakan ESG score, hal itu hanya mengukur tentang ekonomi, sosial, dan governance. Dalam hal ini menguji dari aspek positif dan aspek negatifnya. Dan hal itu tidak terdukung. Hal ini sebenarnya didukung oleh pengujian tambahan yang menguji tentang sustainability reporting, dan hal itu pun tidak terbukti perbedaan antara sebelum 2009 dan setelah 2009, yaitu dalam hal aspek negatif. Dan itu juga diperkuat oleh Loh et al. 2018 bahwa perusahaan di Indonesia memang masih
dalam hal transparansi masih kurang. Tapi dalam hal indeks SRI ke hati, yaitu green investment, perusahaan tidak hanya diukur dalam hal lingkungan sosial dan tata kelola saja, tapi juga diukur dalam hal ekonomi dan disesuaikan dengan kriteria pengukuran dari bursa efek sendiri, yaitu diukur dalam hal free floating, dalam hal kapitalisasi. Sehingga dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang masuk di screening berdasarkan kapitalisasinya dan juga etikanya, sehingga ada kemungkinan perusahaan-perusahaan ini bukan hanya melakukan beraktivitas dalam lingkungan sosial dan tata kelola, tapi juga perusahaan ini menarik secara ekonomi bagi investor-investor. Demikian Pak Singgi. Bapak pimpinan sidang, apakah masih ada waktu? Waktu pas 7,5 menit, Pak Singgi. Baik, saya kembalikan kepada Bapak pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke penguji berikutnya. Kami persilakan pada Ibu Zuni Barokah, PhD, untuk memberikan pertanyaannya. Waktu 7,5 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang, Bapak Rusdi Akbar. Saya ingin pertama-tama mengucapkan juga selamat kepada Promovendus setelah sampai pada tahap ini ya di ujian terbuka. Kemudian juga terima kasih atas kerja kerasnya dalam mengadres poin-poin sebelumnya. Nah, saat ini saya masih ada pertanyaan ya terkait dengan disertasi Anda, yaitu yang pertama adalah menarik bahwa penelitian ini menemukan tidak ada hubungan yang signifikan atau tidak ada bukti ya terkait dengan pertanyaan pertama, bahwa kinerja keterlanjutan ini berpengaruh positif terhadap kelekatan kos perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Namun ketika dipecah menjadi high ESG combined dan low ESG combined, ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan pada low ESG combined. Jadi artinya untuk kinerja keberlanjutan ini mempengaruhi kelekatan kos untuk perusahaan-perusahaan yang kinerjanya itu rendah gitu. Tetapi tidak untuk perusahaan yang kinerja keterlanjutannya tinggi. Nah, tolong saudara jelaskan karena ini saya kira menarik untuk elaborasi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Zuni. Dalam definisi kinerja keterlanjutan ini, maka perusahaan dinilai menggunakan ESG ini tidak hanya dalam sisi aspek positif perusahaan, tapi juga dalam aspek negatifnya, yaitu dimatchkan dengan hal-hal yang dilakukan perusahaan berkaitan lingkungan sosial dan tata kelola yang dari media massa. Dan menurut Moneva, hal itu menunjukkan transparansi dari perusahaan. Nah, ada kemungkinan ketika perusahaan ini dalam low ESG, high ESG, maka perusahaan-perusahaan ini tidak signifikan. Ada kemungkinan menurut Misra Modi 2013, manajer ini mungkin terlalu melebih-lebihkan atau oportunistik mengenai hal positif perusahaan, dan ketika dikontras dengan hal negatif, maka kinerjanya tidak terlalu terlihat. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang low ESG, ada kemungkinan menjadi signifikan, kemungkinan perusahaan ini hanya berinvestasi sedikit dan juga ada keterkaitan pengaruh ekonomi atau investasi aset di sini yang
mempengaruhi keterlanjutan tadi. Demikian Bu Suni. Oke, baik, terima kasih. Kemudian tadi Promovendus melanjutkan kepada pertanyaan penelitian kedua ya, yang kemudian menemukan hasil bahwa perusahaan yang merupakan konstituen Srikahati itu mempunyai kelekatan kos yang lebih tinggi dibanding yang bukan konstituen, dan signifikan ya, sehingga hasilnya memang paradoksal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Singgih. Apakah artinya di sini menurut Anda itu kinerja keterlanjutan mana yang lebih baik gitu ya, antara ESG yang disampaikan oleh Thomson Reuters atau diukur oleh Thomson Reuters dengan Srikahati? Menurut Anda sebagai peneliti di sini, mana yang lebih baik kita gunakan sebagai alat ukur? Silakan. Baik Bu Suni, ESG yang dari Thomson Reuters itu merupakan lembaga independen yang mengukur perusahaan dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun tentu saja dalam menurut Chatterjee 2015, maka hal-hal yang diukur oleh lembaga tersebut berkaitan dengan hal-hal yang secara global sama, dan juga akan dipengaruhi oleh metodologi atau hal-hal yang berkaitan secara dari basecamp dari Thomson Reuters sendiri dengan di Eropa. Sedangkan indeks SRIKHT mengukur berdasarkan hal-hal spesifik, yaitu yang berkaitan dengan di Bursa Efek Indonesia, sehingga tentu dalam hal pengukuran akan lebih kontekstual indeks SRIKHT, namun juga ada kemungkinan memang lebih subjektif. Dan sedangkan Thomson Reuters ada kemungkinan lebih objektif, namun dalam hal kontekstual juga kemungkinan tidak sekontekstual indeks SRIKHT. Jadi dua-duanya pendapat saya punya keunggulan masing-masing, Bu Zuni. Baik, terima kasih. Kemudian saya melanjutkan pertanyaan berikutnya. Dalam disertasi, Promovendus menyatakan mengenai implikasi penelitian ini bahwa kinerja keterlanjutan berpengaruh terhadap kelekatan kos perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Nah, tolong dielaborasi apa maksud dari implikasi tersebut. Silakan. Waktu 1 menit, mohon dijawab cepat. Implikasi ini berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dari praktik-praktik tersebut sudah direspon oleh perusahaan, dan juga hal ini memberikan masukan kepada pembuat kebijakan bagaimana caranya mendorong agar perusahaan-perusahaan ini dapat berpartisipasi dalam konteks lingkungan sosial dan tata kelola. Itu Bu Suni. Baik, terima kasih Promovendus. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Suni. Kita lanjut ke penguji yang kelima. Persilakan Ibu Khairunisa Arifah, PhD. Silakan Bu Nisa. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Saudara Promovendus. Sekali lagi selamat atas capaian yang sudah Anda raih sampai dengan step ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan disertasi yang Anda tulis. Saya melanjutkan pertanyaan dari Prof. Indra. Bisakah Anda menjelaskan dalam konteks penelitian Anda bagaimana aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kinerja keterlanjutan dapat menimbulkan kelekatan kos? Mungkin Anda bisa menjelaskan
dengan memberikan contoh aktivitas yang terkait dengan kinerja kelanjutan itu seperti apa saja, kemudian pengaruhnya pada kelekatan cost itu seperti apa. Silakan. Baik Bu Nisa. Aktivitas-aktivitas keterlanjutan di sini berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola. Dan ketika dihubungkan dengan kelekatan cost, maka manajer di sini memutuskan untuk ikut serta dalam melakukan sustainable finance tadi, maka manajer akan berinvestasi pada aset-aset yang ramah lingkungan, atau manajer dalam hal ini karena berkaitan dengan sosial, maka manajer akan lebih cenderung mempertahankan karyawan yang sudah ada, dan ketika ada penurunan penjualan, maka manajer akan cenderung memegang nilai-nilai sosial tadi, sehingga dia tidak menurunkan kos karyawannya tadi, misalnya dengan memecat pegawainya. Dan kedua, ketika manajer tersebut mulai berinvestasi atau beralih dari yang dulunya menggunakan aset-aset dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan ramah lingkungan, maka akan timbul committed resources baru, sehingga committed resources itu akan menimbulkan cost penyesuaian yang tinggi, sehingga manajer tidak akan atau menanggung cost tersebut ketika penjualan turun, dan hal itu akan menimbulkan kelekatan cost. Baik, selanjutnya dalam penelitian Anda, itu Anda menggunakan untuk model empirisnya ya, itu Anda menggunakan sebagai variabel independen itu adalah untuk aktivitas CSR itu Anda menggunakan cost operasi ya Pak Riki, sedangkan untuk variabel dependen ya Anda menggunakan SGA. Nah, padahal cost yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam aktivitas CSR, apalagi ini untuk aktivitas keterlanjutan, itu kan artinya aktivitas jangka panjang. Biasanya investasinya itu juga investasi jangka panjang. Misalnya tadi Anda sudah sebutkan aset dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin bagi perusahaan manufaktur, ya instalasi limbah itu kan jangka panjang. Apakah tepat ketika cost yang dikeluarkan tersebut itu diklasifikasikan sebagai cost operasi, yang itu biasanya itu adalah cost jangka pendek? Baik, terima kasih Bu Nisa. Dalam hal ini, salah satu biaya CSR yang dikapitalisasi, maka biaya-biaya tersebut ketika terjadi penurunan, maka akan ada unused capacity. Jadi ketika manajer itu berinvestasi dalam aset, namun dalam aktivitasnya dalam jangka pendek, maka dia harus menyesuaikan cost tersebut, sehingga cost operasi ini bermaksud menangkap cost-cost yang ditanggung oleh perusahaan dalam hal ketika ada penurunan dalam satu periode, dan manajer yang secara optimis melihat akan ada kenaikan di periode berikutnya, maka dalam cost untuk menanggung unused resources tadi, maka akan timbul kelekatan cost. Dan hal ini juga merujuk kepada Habib dan Hasan 2019, bahwa cost operasi ini dari beberapa hal dianggap bisa mewakili cost CSR, walaupun memang dalam hal riset sekarang belum ada riset yang menunjukkan atau
di data sekunder sebenarnya di mana biaya CRR sesungguhnya ada. Jadi berdasarkan kemungkinan itu maka diuji menggunakan kos operasi, tapi juga untuk hal-hal lainnya penelitian ini juga menguji dari SG Aquas COGS-nya juga seperti itu, Bu Nisa. 1,5 menit. Baik, terakhir dalam pengujian hipotesis Anda membagi kelekatan kos berdasarkan intensitas aset, intensitas karyawan dan return, ya, yang itu merupakan variabel ekonomis. Mungkin bisa dijelaskan tujuan dari pembagian kelekatan kos berdasarkan berdasarkan variabel ekonomis tadi untuk apa, Pak Riki? Silakan. Baik, Bu Nisa. Kalau merujuk kepada Anderson Bank Kerjana Kiraman, maka dua aspek yang mempengaruhi kelekatan kos adalah aspek aset dan juga aspek karyawan. Karena manajer ketika perusahaan berinvestasi, maka ketika melihat pada periode penurunan, ketika manajer tersebut melihat bahwa permintaan akan naik di periode berikutnya, maka dia tidak memotong kos aset tersebut. Sehingga aset ini menjadi salah satu yang mempengaruhi kelekatan kos. Dan untuk karyawan, hal ini berkaitan dengan moral dari pegawai, sehingga pada saat penurunan dalam jangka pendek, maka manajer tidak memecat pegawainya. Karena manajer tersebut berpandangan bahwa permintaannya akan rebound di periode berikutnya, sehingga hal ini menjadi sumber kelekatan kos. Makanya dalam penelitian ini juga mengacu kepada penelitian Anderson tadi, mengukur intensitas aset dan juga intensitas karyawan. Waktu telah habis. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih Bu Khairunisa. Kita lanjutkan kepada penguji berikutnya. Dipersilakan Ibu Dian Kartika Rahajeng, PhD. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Salam Pak Riki dan Bapak Ibu sekalian. Selamat atas selesainya disertasi Promovendus ya. Hingga saat ini proses penyelesaian ujian terbuka dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan terbaik dari tim promotor. Pertanyaan pertama saya Pak Riki terkait sampel. Mengapa Promovendus membatasi atau mungkin memilih sampel hanya dari perusahaan publik saja, bukan seluruh perusahaan yang merepresentasi karakteristik perusahaan, misalnya termasuk perusahaan privat? Baik, terima kasih Bu Ajeng. Dalam hal ini, penelitian ini sampel dipilih berdasarkan perusahaan-perusahaan mana yang diukur kinerja keterlanjutannya. Dan dalam hal ini, perusahaan-perusahaan Indonesia itu masih sedikit yang transparan untuk menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keterlanjutan. Sehingga jumlah sampel perusahaan yang bisa diukur dan yang ada untuk diukur secara panel itu memang jumlahnya tidak banyak, dan hal ini memang didukung oleh penelitian LOH 2018 bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk ASEAN dalam hal transparansi dan juga stakeholder engagement itu masih terendah di antara negara-negara lain di ASEAN untuk perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal. Baik, terima kasih Promovendus. Selanjutnya, ini melanjutkan pertanyaan Bu Nisa terkait aktivitas pengukuran kelekatan kos.
ada pernyataan Promovendus ya bahwa kelekatan kos berkaitan dengan keputusan manajer terhadap kos penyesuaian sumber daya dan sumber daya yang ditetapkan. Saya ingin mengetahui pertimbangan Promovendus, mengapa tidak meneliti perilaku manajer secara langsung dan sehingga bisa mengetahui atau mungkin menerapkan behavioral theory dan mengetahui adakah keterkaitan latar belakang manajer langsung kepada pengaruh aktivitas keterlanjutan gitu. Dan mengapa malah Promovendus berfokus pada kelekatan kos bukan pada latar belakang pengambil kebijakan terkait kelekatan kos, yaitu behavior atau perilaku manajer. Silakan Promovendus. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Penelitian ini memang tidak bertujuan untuk ke arah perilaku dari manajer, tapi penelitian ini lebih bertujuan untuk mengukur keputusan manajer berdasarkan pilihan dalam tingkat investasi yang dilakukan oleh manajer yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola. Oleh karena itu, kelekatan kos dipilih sebagai model untuk mengukur sejauh mana manajer perusahaan tersebut memutuskan untuk berinvestasi pada committed resources atau sumber daya yang ditetapkan yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola untuk menanggapi program sustainable finance yang telah dicanangkan oleh OJK. Seperti itu, Bu Dian. Baik, terima kasih Promovendus. Selanjutnya, saya melihat bahwa Promovendus melakukan pengukuran khusus di sekitar tahun 2009. Mungkin bisa disampaikan lagi apakah terdapat perbedaan temuan sehingga perilaku atau pengaruh tersebut berbeda antar periode tahun mendekati kebijakan aturan terkait aktivitas keterlanjutan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Tahun 2009 ini diambil oleh kami itu berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia pertama kali dalam G20 itu menyatakan leader statement untuk mengurangi gas rumah kaca. Sehingga tahun 2009 ini secara convenient dijadikan pembatasan. Dan itu dilakukan KTT pada bulan September. Sehingga menjadi ambigu ketika tahun ini diambil atau tidak. Jadi tahun 2009 ini secara convenient kami menganggap dimulai adanya statement atau komitmen untuk melakukan. Lalu diukur kinerja perusahaan ini, maka mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Dan juga pada pengujian tambahan 2009 ini dijadikan tahun pembatas untuk menilai sejauh mana sebenarnya praktik CSR yang dipengaruhi oleh program SDGs dengan yang belum dalam hal reporting. Dan hal itu memang menunjukkan perbedaan signifikan dalam beberapa aspek, yaitu dalam hal keterbacaan, dalam hal aspek positif, dan juga dalam hal numerik. Jadi disimpulkan bahwa ada perubahan dalam sustainability reporting, yaitu lebih informatif ketika hal ini terkait dengan program SDGs dari pemerintah. Baik, terakhir dari saya terkait implikasi kebijakan tadi sudah sempat ditanyakan oleh Bu Zuni, saya ingin mencari pernyataan spesifik. Bisa dijelaskan secara spesifik implikasi kebijakan seperti apa yang sudah direspon oleh perusahaan? Terima kasih. Jawab dengan ringkas, tersisa 45 detik. Baik, Bu Ajeng. Implikasi kebijakan ini berarti perusahaan sudah bersiap untuk berinvestasi dalam hal lingkungan sosial dan tata kelola yang akan diwajibkan oleh OJK, yaitu pada tahun
2017 secara bertahap. Jadi hal ini sebenarnya untuk mengukur sejauh mana secara sukarela perusahaan sudah siap ketika hal itu diwajibkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Semoga sukses. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Bu Dian. Selanjutnya kita menginjak ke penguji yang ke-7. Persilakan Profesor Suarjono, PhD. Silakan Pak Warjono. 7,5 menit ya Pak ya. Terima kasih. Saya mendengar jawaban Anda semua itu, saya lalu ingat pada apa yang saudara kutip mengenai teori gobbledygook. Apa itu teori gobbledygook? Tahu yang saya maksud? Saudara mengacu salah satu, yaitu ada yang namanya gobbledygook. Masih ingat? Kalau tidak ya sudah lupakan aja. Gini pertanyaan saya. Apa yang ada di benak Anda ketika Anda mengatakan apa yang disebut kinerja keterlanjutan? Nggak usah menurut ini, tapi ada di benak itu aja. Pertama itu ya, lalu sambung pertanyaan saya yang kedua. Saya itu berpikir keterlanjutan itu sama dengan kontinuitas. Dalam arti going concern. Tolong diperbaiki pemahaman saya. Itu aja. Jadi apa yang ada di benak Anda dan bagaimana Anda memperbaiki pemahaman saya. Baik, Prof. Suarjono, kinerja keterlanjutan di sini artinya menunjukkan perkembangan perusahaan secara terus-menerus, secara sustainable, yang diukur. Nggak usah diukurnya, saya tidak sampai ke pengukuran, hanya pemahaman. Apa yang ada di benak ketika Anda mengucapkan itu. Sehingga orang yang bukan jurusan akuntansi pun bisa paham. Itu maksud saya. Baik, Prof. Kinerja keterlanjutan ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pelanggan, pemegang saham, dan juga para pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu. Nah, kalau bisa memenuhi kan berarti perusahaan itu akan berlangsung terus. Dan tujuan perusahaan kan ingin berlangsung terus. Sehingga pemahaman saya ini tidak berbeda dengan going concern. Pemahaman saya, nah saya itu hanya ingin Anda memperbaiki atau meluruskan pemahaman saya. Baik, Prof. Konsep sustainability saat ini, perusahaan itu dituntut tidak hanya keberpihakannya pada pemegang saham, tapi juga dituntut keberpihakannya pada pemangku kepentingan lainnya, yaitu masyarakat dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Jadi perusahaan saat ini tidak hanya dituntut untuk memenuhi secara ekonomi, tapi juga perusahaan praktik-praktiknya tidak. Ya, lalu apa kaitannya dengan going concern tadi? Maksud saya, kalau sistem hukum itu bagus, perusahaan-perusahaan yang tidak hanya melanggar masalah lingkungan sosial dan sebagainya, tapi membuat keputusan-keputusan sehingga terbuka untuk dituntut. Nah, kalau sudah dituntut, ya nggak bisa berlangsung terus. Pada saat ini juga hal itu merupakan tuntutan dari para investor dan juga dari para pemberi pinjaman. Jadi pada saat ini persaingan global itu menuntut perusahaan. Oke. Yang lebih sederhana saja, nggak usah sampai ke situ. Pertanyaan saya sederhana kok. Saya memahami kok. Saya itu merancukan antara sustainability di sini dengan going concern. Nah, luruskan pemahaman saya, itu aja. Baik, Prof. Salahkan saya, lalu perbaiki. Baik, Prof. Going concern pada umumnya berkaitan dengan
aspek ekonomi saja, sedangkan sustainability ini satu istilah yang dilekatkan bahwa perusahaan itu diharapkan berlangsung terus-menerus. Itu tidak hanya dalam berkinerja dalam hal ekonomi, tapi juga perusahaan itu memperhatikan lingkungan sosial dan juga tata kelolanya. Dengan harapan hal itu juga akan membuat ekonominya. Oke. Apakah dengan mempertahankan atau mencapai going concern itu dengan sendirinya perusahaan juga melakukan hal-hal yang sebenarnya dengan sendirinya juga sustainability itu akan tercapai. Kira-kira gimana? Jadi saya membuat keputusan yang arahnya itu goals-nya ya, bukan sustainable goal ya, tapi continuity. Nah, kalau saya mempertahankan itu, membuat keputusan dalam rangka itu, apakah kinerja keterlanjutan itu dengan sendirinya tercapai atau tidak, jadi kurang misalnya begitu, walaupun sudah berargumen ekonomi. Baik Prof, untuk saat ini pada persaingan kondisi saat ini, ketika perusahaan going concern, maka dengan sendirinya perusahaan itu juga akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola, karena hal itu sudah diatur oleh regulasi. Dan perusahaan untuk going concern, maka perusahaan itu harus mengikuti regulasi. Untuk saat ini regulasi yang dikeluarkan untuk di Indonesia tentunya yang dikeluarkan oleh OJK. 1 menit 30 detik. Lalu sebenarnya istilah stickiness itu mula-mula timbul dari ekonomi yang disebut dengan price stickiness dalam teori supply dan demand itu. Jadi kalau supply-nya itu kurang, ya barang yang ada di luar sedikit, orang bersedia beli dengan jumlah yang sangat, bukan jumlah, dengan harga yang tinggi. Tapi ketika perusahaan itu bisa menyediakan supply yang cukup banyak, ya, itu kan lalu ada yang tidak terbeli dan sebagainya, lalu harga cenderung turun, kekuatan dari pembeli. Saya nggak mau kalau turun itu. Kenapa turunnya tidak proporsional istilah itu dengan turunnya harga. Jadi harga itu tidak turun walaupun supply-nya berlimpah gitu loh. Nah, itu yang disebut stickiness. Nah, kalau di sini yang saudara bahas itu stickiness berkaitan dengan investasi dalam rangka sustainability. Ya, entah harga turun entah apa ya akan tetap seperti itu. Menurut saya kok tidak cocok menurut saya. Istilah stickiness walaupun digunakan oleh artikel luar negeri gitu. Ya, menurut saya nggak cocok. Bagaimana Anda membela diri? Itu pertanyaan saya terakhir. Jawab dengan ringkas, waktu sudah habis, tapi silakan jawab dengan ringkas. Baik Prof, stickiness di sini dimaksud bahwa ketika manajer memutuskan untuk memilih sumber dayanya, artinya berinvestasi dalam committed resources, maka manajer itu optimis bahwa perusahaan tersebut akan continuous improvement. Sehingga ketika dalam jangka pendek ada penurunan, maka perusahaan manajer akan menanggung cost yang berkaitan dengan unused resources tadi. Dan hal itu berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang berinvestasi dalam rangka continuous improvement, seperti itu. Oke. Jadi, tapi tolong sticky itu dihubungkan dengan apa? Lekat dengan apa? Kalau price stickiness tadi lekat dengan price. Kalau price sudah terlanjur tinggi, walaupun supply-nya banyak, price itu tidak akan turun sebanyak naiknya supply. Itu teori yang ada di ekonomi, dan itu nampaknya yang digunakan oleh yang saudara acu itu. Tapi menurut saya ya agak tidak pas. Nggak usah dikomentari. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak Suarjono. Mohon maaf karena waktu sangat terbatas, jadi
kita harus membatasi. Terakhir kepada Dr. Ratna Chandrasari dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada Promovendus. Silakan Bu Ratna Chandrasari. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Rusdi Akbar. Sebelumnya selamat juga kepada Promovendus, Saudara Ricky Martusa atas pencapaian sampai tahap ini. Dan juga apresiasi disampaikan untuk tim promotor. Ada beberapa pertanyaan, Saudara Ricky, terkait dengan biaya aktivitas keterlanjutan. Terdapat 3 perlakuan biaya di situ. Ada diakui sebagai expenses atau dikapitalisasi jika aktivitas keterlanjutan itu berkaitan langsung dengan perolehan aset tetap, atau diakui sebagai biaya ditangguhkan. Nah, berdasarkan riset terdahulu, misalnya Zhang et al. 2009 menekankan pentingnya asset light model untuk mengurangi cost stickiness. Artinya bahwa aktivitas CSR yang berkaitan dengan perolehan aset tetap itulah yang akan meningkatkan cost stickiness. Nah, bagaimana pendapat Anda, Saudara Ricky, terkait statement ini dan hasil temuan Anda yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjadi konstituen indeks SRI ke hati mempunyai kelekatan cost yang lebih tinggi dibanding non-konstituen? Baik, terima kasih Bu Ratna. Untuk dikaitkan dengan konstituen indeks SRI ke hati, maka perusahaan-perusahaan yang dalam indeks SRI ke hati ini juga difilter atau di screening berdasarkan kapitalisasinya. Artinya perusahaan-perusahaan ini ditinjau bahwa perusahaan-perusahaan yang prospektif atau perusahaan-perusahaan yang berlangsung secara continuous improvement. Dan menurut Golden et al. 2020, cost stickiness itu akan baik ketika berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang continuous improvement, tetapi hal itu akan menjadi buruk ketika hal itu ada dalam perusahaan-perusahaan yang kinerjanya menurun. Jadi dalam hal ini konstituen indeks SRI ini ditinjau merupakan perusahaan-perusahaan yang prospektif bagi investor, dalam hal ini green investor, sehingga perusahaan-perusahaan ini kemungkinan akan terus melakukan investasi yang berkaitan dengan aset maupun karyawannya. Baik. Maksud saya bahwa untuk bisa mengurangi cost stickiness, kelekatan cost, itu perusahaan perlu menekankan pentingnya asset light model. Artinya bahwa dia perlu menggunakan strategi penerapan CSR yang tidak penuh dengan investment di bidang aset maupun teknologi gitu. Kalau terkait dengan temuan dari riset saudara bahwa perusahaan di dalam konstituen indeks SRI ke hati itu mempunyai kelekatan cost yang lebih tinggi, apakah bisa diartikan bahwa di mayoritas sampel penelitian saudara itu perusahaan melakukan CSR dengan investasi aset, mayoritas dari mereka melakukan CSR dengan investasi aset ataupun di investasi teknologi? Baik, Bu Ratna, dalam investasi CSR merujuk Habib dan Hasan 2019, ada 2 investasi yang berkaitan dengan strategik, tapi ada juga investasi yang non-strategik. Nah, investasi yang non-strategik itu merupakan investasi yang dikaitkan dengan donasi dan yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Dan investasi-investasi tersebut memang tidak akan terdeteksi dalam cost stickiness. Namun dalam hal ini penelitian memang bertujuan untuk mendeteksi apakah bahwa
konstituen dari indeks SRKHT ini menunjukkan bahwa kepada para investor prospektifnya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang continuous improvement dan juga perusahaan-perusahaan yang tidak hanya baik secara ekonomi, tapi perusahaan-perusahaan ini juga perusahaan-perusahaan yang dalam kategori melakukan ESG. Seperti itu, Bu Ratna. Baik, Saudara Riki. Lalu tadi disebutkan bahwa kelekatan kos itu bagus untuk beberapa perusahaan dengan karakteristik tertentu gitu ya. Nah, di hasil findingnya penelitiannya Saudara Riki menemukan bahwa aktivitas keterlanjutan ini meningkatkan cost stickiness, keterlekatan kos gitu ya. Nah, apa rekomendasi saudara terkait dengan sebaiknya model implementasi CSR yang seperti apa sih yang bisa menekan kelekatan kos? Karena berdasarkan riset terdahulu, kelekatan kos ini mengurangi transparansi laba dan pada akhirnya akan mengurangi nilai firm value. Baik, Bu Ratna. Salah satu dari beberapa penelitian yang dilakukan Kama dan Weiss, salah satu yang mengurangi kelekatan kos bisa adanya kompensasi untuk manajer. Artinya sistem kompensasi ini akan mempengaruhi bagaimana keputusan manajer dibuat. Kedua, hal yang mempengaruhi kelekatan kos ini juga adalah regulasi. Artinya ketika regulasi dibuat, maka akan mempengaruhi bagaimana manajer membuat keputusan. Sehingga regulasi ini akan memungkinkan manajer itu meningkatkan kelekatan kos maupun menurunkan kelekatan kos sesuai dengan tujuan regulasi tersebut dibuat. Demikian. Baik, terima kasih Saudara Riki. Saya sudah cukup, Bapak Rusdi. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai sudah menyelesaikan ujian. Dari penguji terakhir sudah menyelesaikan pertanyaan dan promovendus sudah memberikan jawaban. Sekarang waktunya untuk memberikan kesempatan kepada tim penguji dalam memberikan nilai. Dengan ini ujian terbuka saya nyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Tim penguji memasuki ruangan. Tim penguji dan promovendus dipersilahkan untuk kembali menyalakan kamera. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara promovendus Riki Martusa, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Oke. Di layar sudah terpampang ijazah. Tidak ada predikatnya ya, Pak. Saudara Riki Martusa, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, saya serahkan ijazah kepada saudara. Selamat sekali lagi. Terima kasih, Pak. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang, Dr. Rusdi Akbar, yang juga saya hormati semua tim penguji, penilai, dan promotor, dan yang saya hormati para tamu undangan
Di antaranya saya ingin menyapa beberapa dari Universitas Kristen Maranatha. Di sini ada Ibu Dr. Setin sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset, dan juga ada Ibu Maya Melinda sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pengembangan Strategi dan Teknologi Informasi, dan juga ada Dekan Fakultas Bisnis yaitu Dr. Tan Ming Kwang. Ini Tan Ming Kwang dan Dr. Setin ini dua-duanya dulu bekas bimbingan saya waktu S2. Cuma lari tidak ke UGM tapi ke tempat lain gitu. Ya, Ada juga beberapa. Yang mana Ming Kwang itu? Ada beberapa yang lain lagi yang juga ada tapi tidak bisa saya sebut satu persatu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Dr. Ricky Martusa, pada akhirnya dengan bangga saya memperkenalkan Anda sebagai seorang dokter. Selamat kepada Dr. Ricky dan juga kepada sang pendamping, itu Dr. Meiti yang baru saja ujian beberapa waktu yang lalu juga. Ini sekali jalan dapat 2. Perjuangan panjang yang sudah dijalani berbuah manis pada hari ini secara resmi diberi gelar doktor dalam bidang ilmu akuntansi. Selamat juga kepada Universitas Kristen Maranatha, di mana tempat mengabdi Dr. Ricky. Dengan selesainya ujian terbuka ini, maka kami menyerahkan kembali secara resmi Dr. Ricky ke dalam pangkuan Universitas Maranatha. Semoga Dr. Ricky dapat memberikan kontribusi untuk alma mater maupun untuk Universitas Maranatha, di mana saudara Dr. Ricky sebagai dosen di sana. Jadi pesan kami kepada Dr. Ricky, kelulusan ini bukanlah suatu akhir, tapi merupakan awal perjuangan yang di level yang lebih tinggi. Teruslah berkarya dalam bidang keilmuan, jagalah nama baik Universitas Kristen Maranatha, tempat Dr. Ricky bernaung dan berkarya, dan juga menjaga nama baik alma mater UGM. Semoga perjalanan Dr. Ricky dalam menyandang gelar doktor dapat terlaksana dengan lancar, memberikan kemanfaatan bagi Universitas Maranatha, bagi UGM, dan bagi bangsa Indonesia. Tidak ada gading yang tak retak, maka kalau ada kesalahan saya sebagai pembimbing mohon dimaafkan. Teruslah menjaga tali silaturahmi Dr. Ricky dengan kami di UGM. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita semua. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ucapan selamat kepada Dr. Ricky dan juga kepada Universitas Kristen Maranatha. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, diinformasikan kepada Saudara Ricky Martusa dan Ibu Bapak sekalian, Saudara Ricky Martusa adalah doktor ke-5.458 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada. Jadi lulus di UGM ke-5.458 dan doktor ke-314 yang lulus dari FEB UGM. Dengan mengucap alhamdulillah, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Rusdi Akbar, MSc, PhD, CMA, AK, CA, kami persilakan. Selamat Dr. Ricky Martusa. Kasih Pak. Semoga ilmunya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi Anda, orang-orang terdekat, kampus, dan juga bangsa Indonesia ini. Pesan-pesan sudah disampaikan oleh promotor dengan sangat banyak pesannya. Ya. Saya hanya berharap Anda akan membanggakan alma mater dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Sekali lagi selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Indra Wijaya Kusuma, MBA, PhD. Kami persilahkan. Selamat lagi ya, Dr. Ricky Martusa. Sudah mencapai ini perjuangan yang saya kira cukup panjang. Saya kira ini masih bisa dilanjutkan lagi, dan jangan lupa juga ya, masih punya utang untuk publikasi yang belum terselesaikan, supaya
apa yang sudah dilakukan juga dapat dikenal orang lebih banyak. Saya kira itu saja, kembalikan kamu kepada pangkuan universitas dan segera berkontribusi kepada mereka yang sudah ditinggalkan cukup lama, 7 tahun 3 bulan. Terima kasih. Terima kasih, Indra. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Ratna Nurhayati, SEMKOM PhD, kami persilahkan. Sekali lagi selamat Dr. Riki Martusa, semoga semakin sukses ke depannya. Selamat. Terima kasih Bu Ratna Nurhayati. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Singgi Wijayana, SEMSI PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat Dr. Riki Martusa. Saya juga tentu saja Universitas Kristen Maranatha Bandung telah mendapatkan doktor baru. Tentu saja ini menjadi kebanggaan untuk terutama disertasi atau topik yang Pak Riki miliki adalah kekinian. Semoga dengan bergulirnya isu berkaitan sustainability dan seterusnya membawa Pak Riki makin maju. Sekarang juga sudah lektor kepala tadi yang dibacakan, segera terus beraktif dalam hal meneliti sebagai awal karir setelah dokter, menjadi awal karir untuk menjadi peneliti yang sesungguhnya dan segera juga mendapatkan guru besarnya, tentu saja harapannya. Demikian sebagai co-promotor tentu saja dalam proses mungkin ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Singgi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Zuni Barokah, SEMKOM PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat kepada Dr. Riki Martusa atas pencapaiannya. Kemudian selamat juga kepada segenap tim promotor yang luar biasa dan dukungan dari keluarga. Selamat juga tentunya juga untuk institusi Universitas Kristen Maranatha. Selamat Pak Riki untuk berkarya kembali ke institusi bersama istri tercinta. Wah, ini istimewa. Terima kasih. Terima kasih Bu Zuni. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Koirun Nisa Arifa, MSc PhD, kami persilahkan. Selamat kepada Bapak Dr. Riki Martusa. Ya, Anda sudah berhasil melampaui semua tahapan dalam studi S3 Anda ya sampai dengan akhirnya lulus ya. Mudah-mudahan ilmu yang Anda peroleh bisa bermanfaat bagi diri Anda sendiri, bagi institusi tempat Anda bekerja, bagi alma mater dan juga bagi masyarakat. Apresiasi saya setinggi-tingginya kepada tim promotor yang sudah mendukung Dr. Riki Martusa sampai ke tahap akhir. Selamat mengabdi kembali Pak Riki ke Universitas Kristen Maranatha dan semoga bisa terus berkontribusi ya bagi institusi, bagi alma mater dan juga bagi orang-orang di sekitar Anda. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dian Kartika Rahajeng, MSc PhD, kami persilakan. Terima kasih. Selamat sekali lagi Dr. Riki Martusa. Semoga barokah ya, semoga lancar, makin sukses. Selamat untuk keluarga, untuk tim promotor, untuk institusi dan terus berkaya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Suwarjono, MSc PhD, kami persilahkan. Baik, suara saya keluar ya? Keluar. Oke. Saya tentu saja mengucapkan selamat dan sangat bangga dengan Anda, dan untuk yang lain-lain saya menggarisbawahi apa yang telah dinyatakan oleh kolega muda saya. Oke. Ya tentu saja saya dengar sampai saat ini Maranatha sering berdebat hanya lantaran saya punya gagasan-gagasan yang konyol itu. Ya, jangan sampai menimbulkan pertengkaran. Betul, Saudara Riki? Terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih, Pak Suwarjono. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Ratna Chandrasari, MSI, kami persilakan.
Selamat kepada Dr. Ricky Martusa atas pencapaiannya dan juga selamat juga kepada Dr. Meiti, teman saya S2 dulu. Semoga berkah semuanya dan juga saya teringat nasihat promotor saya dulu, jadikan disertasi ini adalah karya terburuk Saudara Ricky, karena setelah ini akan publish riset-riset yang fenomenal dari Saudara Ricky yang bisa menghiasi jurnal internasional. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratnasari. Terima kasih. Terima kasih. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademika program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru Dr. Ricky Martusa, serta mengucapkan selamat kembali mengabdi di instansi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.